Kalau ibunya sudah full vaksin, maka di situ untuk anak-anak tersebut kalau mengikut Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di siang ini kita akan membahas satu isu yang di situ masih banyak sahabat-sahabat kita yang kurang paham. Untuk yang sebelumnya sudah kawin campur dan di saat ini ada anak kecil dan juga ingin berkunjung ataupun wisata ke Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang kemarin saya sempat menjawab 5 pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita kebelakangan ini, dan di poin nomor 1 itu masih banyak sekali sahabat-sahabat kita yang kurang paham berkaitan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah kawin campur, dalam artian satu warga negara Indonesia dan satunya warga negara Malaysia. Kemudian di saat ini ada anak kecil dan untuk yang akan datang ataupun selanjutnya ingin berwisata ataupun berkunjung ke Indonesia. Untuk ketentuannya seperti apa, di video ini saya coba untuk memperincikan. Oke, untuk hal ini, kalau untuk WNA yang di saat ini, misal contoh, si istri tersebut masih menggunakan visa ikut suami, dalam artian di situ masih memegang paspor Indonesia. Nah, untuk si istri tersebut, kalau ke Indonesia sudah tidak diperlukan lagi asuransi COVID-19 ataupun sudah tidak perlukan lagi untuk membuat swab PCR dengan catatan yaitu sudah mendapatkan full vaksin ataupun 2 suntikan. Itu untuk yang si istri. Kalau untuk suaminya tersebut yang berstatus WNA, warga negara Malaysia, dan di situ memegang paspor Malaysia, secara otomatis dikategorikan sebagai WNA. Kalau untuk mau berkunjung, mau tidak mau si suami tersebut harus mempunyai asuransi perlindungan COVID-19, dan kalau mau balik juga di situ tidak diperlukan PCR dengan catatan si suami tersebut sudah komplit vaksin. Oke, sudah sangatlah jelas. Si istri warga negara Indonesia dan si suami adalah WNA. Nah, untuk yang anaknya nanti, untuk anaknya ini sahabat juga harus memahaminya. Kalau anaknya tersebut sebelum ini tidak memegang afidavit ataupun tidak memohon lagi afidavit, maka di situ kalau ke Indonesia juga diharuskan mempunyai asuransi COVID-19. Oke, sudah sangatlah jelas bahwa anak tersebut meskipun si ibu warga negara Indonesia ataupun si ayah warga negara Malaysia, tapi anak tersebut berstatus WNA kalau sebelumnya tidak mempunyai afidavit. Kalau untuk yang ada afidavit kan ini masih mempunyai 2 kewarganegaraan karena nanti setelah umur 17 ataupun 18 tahun nanti di situ akan diputuskan memilih warga negara mana satu. Nah, untuk ini yang anak-anak dan umurnya masih di bawah 18 tahun itu tidak diperlukan lagi untuk membuat swab PCR ataupun tidak diharuskan mengambil vaksin. Jadi untuk anak-anak ini mengikut sesuai dengan ibunya ataupun ayahnya ataupun yang mendampingi. Kalau ibunya sudah full vaksin, maka di situ untuk anak-anak tersebut kalau mengikut Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tidak diwajibkan mengambil vaksin dan juga tidak diharuskan membuat swab PCR. Untuk itu nanti akan mengikut sesuai dengan status orang tua itu ataupun orang yang mendampingi perjalanan di saat itu. Dan sudah sangatlah jelas bahwasannya untuk ketentuan yang berstatus WNA masih diharuskan membeli asuransi COVID-19. Untuk yang masih memegang paspor Indonesia ataupun berstatus WNI lagi meskipun seseorang itu mengikut ataupun visanya mengikut suami ataupun istri warga negara, kalau datang ke Indonesia sudah tidak perlukan lagi untuk membeli asuransi COVID-19 dan juga tidak diharuskan membuat swab PCR untuk yang sudah komplit vaksin. Oke, itu saja yang bisa saya share siang ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Tetap optimis dan pastinya kita masih harus mematuhi SOP-SOP yang ada. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye-bye.